Presiden Madang Rusia, Mas, dengan Bapak tidak jadi Gimana? untuk jadi Rusia. Oh siap, terima kasih. Yang pertama tentu belum memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan, termasuk kalau kemajuan hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia. Di beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal, dan dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara baik. Oke, saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Mas. Turun. Ayo sini. Mundur. Dia handphone. Ayo jangan berdiri, Pak. menyampaikan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam yang merayakan. Yang kedua juga kami izin menyampaikan rasa duka cita terhadap adanya kejadian gempa di Palu kemarin yang ada 1 korban meninggal dunia dan beberapa yang sedang dirawat. Tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk memastikan seluruh penanganan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan termasuk terus memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak boleh lengah, waspada apabila mengantisipasi kejadian gempa-gempa susulan. Yang berikutnya menjawab pertanyaan agenda hari ini di Bapak Presiden. Hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Selanjutnya juga ada beberapa menteri yang dipanggil oleh Bapak Presiden. Ini agenda rutin harian saja. Selain soal haji akan dibahas soal apa lagi? Ada beberapa. Yang pertama, beliau ingin mendapatkan waktu juga memanggil Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek. Sekali lagi ini berkenaan dengan masalah persiapan pengawasan sumber daya manusia kita yang beberapa sudah berjalan proses-proses pendidikan maupun latihan, dan juga update mengenai beberapa kerjasama dengan yang berkaitan dengan tempo hari kami sampaikan berkenaan dengan masalah teknologi dan mineral kritis atau logam tanah jarak. Babak baru hubungan Amerika Serikat dan Iran tampaknya semakin nyata. Di tengah upaya meredakan ketegangan, kedua negara dikabarkan akan menandatangani nota kesepahaman di Swiss yang membuka peluang masuknya investasi fantastis senilai 300 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.100 triliun rupiah ke Iran. Dana jumbo tersebut disebut berasal dari sektor swasta global dan akan difokuskan untuk mengembangkan sektor energi, logistik, manufaktur, hingga transportasi. Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi ekonomi Iran yang selama puluhan tahun terisolasi akibat sanksi Barat. Namun, pencairan dana raksasa tersebut baru akan dilakukan jika Teheran dan Washington berhasil mencapai perjanjian permanen dalam 60 hari ke depan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran juga diminta memenuhi sejumlah syarat, termasuk membatasi program nuklirnya dan menerima pengawasan internasional yang ketat. Pemimpin
Pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tidak menguntungkan Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan tersebut adalah kegagalan total Benjamin Netanyahu. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak menguntungkan Israel. Jika perjanjian diteken, tidak satu pun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran pun tetap utuh. Yair Lapid juga menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Serangan Israel menghantam sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Sabtu waktu setempat. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan, meski gencatan senjata masih berlaku. Salah satu korban tewas adalah Ali Badi, wali kota Ar-Rihan yang meninggal dunia dalam serangan udara di distrik Jezine. Serangan juga dilaporkan terjadi di Marakeh, Faruman, serta Deir al-Zahrani. Di wilayah Deir al-Zahrani, sebuah bangunan permukiman dilaporkan hancur akibat gempuran tersebut. Serangan ini kembali memicu kekhawatiran warga Lebanon atas rapuhnya situasi keamanan di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel menghancurkan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Bridge, Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone Zionis Israel menghancurkan terowongan tersebut. Terowongan Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik. Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis serangan udara yang menargetkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah. Sebanyak 5 peluncur roket Hizbullah dihancurkan oleh Zionis Israel. Serangan ini untuk melancarkan agresi militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Militer Israel juga mencegat roket milik pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan. 4 penangkap Iron Dome dilaporkan digunakan melawan peluru tunggal yang diluncurkan oleh Hizbullah. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan drone peledak dan FPV yang menargetkan posisi pasukan militer Israel, tenda tentara, hingga kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan wilayah perbatasan utara. Terbaru, Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang membidik markas militer Israel di kawasan Ababil, Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah menggunakan drone Ababil dan APV untuk menggempur markas dan kendaraan militer Israel. Drone kamikaze Hizbullah juga menargetkan pasukan di Barak dan kendaraan taktis pasukan IDF. Taktik baru Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan.
Rentetan serangan drone secara intensif ini dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan kerusakan pada peralatan tempur mereka.